Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Stay Happy ya. Oke, ini menarik sekali ya. KPK tahan AS, Komisaris Utama PT IAE sebagai pihak swasta pemberi suap. Lagi dan lagi ya. Ternyata benar apa yang sudah dikatakan oleh Pak Purbaya. Kita akan sidak beberapa mafia-mafia besar yang buat pemasukan negara kita jadi sedikit ya. Mungkin dengan banyaknya mafia-mafia seperti ini yang ketahuan harus ditangkap teman-teman. Nah ini pelakunya ini pelontos seperti ini. Sebelumnya tidak berkaitan KPK penahanan terhadap komisaris. Mantap. Lanjutkan teman-teman ya. KPK tahan Komisaris Utama PT IAE di kasus korupsi jual beli gas PGN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energia atau IAE pada tahun 2007 hingga sekarang, Arso Sudewo selama 20 hari pertama. Penahanan tersebut dilakukan setelah Arso Sudewo diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara dengan PT IAE pada Selasa 21 Oktober 2025. Dalam kasus ini, tepatnya pada Rabu 1 Oktober 2025, KPK sudah lebih dulu menahan Direktur Utama PT PGN periode 2008 hingga 2017, Hendy Priyosantoso. Dua tersangka lain yaitu Direktur Komersial PT PGN periode 2016 hingga Agustus 2019, Dani Praditya, dan Direktur Utama PT Isargas 2011 hingga 22 Januari 2024, sekaligus Komisaris PT IAE 2006 hingga 22 Januari 2024, Iswan Ibrahim, juga sudah ditahan pada 11 April 2025. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke. KPK akan mengumumkan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu Saudara AS, selaku Komisaris Utama PT IAE. Kasus dugaan korupsi dalam perjanjian jual beli gas. Lagi teman-teman. KPK akan mengumumkan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu Saudara AS, selaku Komisaris Utama PT IAE. Ya. KPK telah memeriksa ex-direktur PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Dani Praditya dan mantan komisaris PT IAE Iswan Ibrahim terkait dengan kasus korupsi di PT PGN. KPK langsung menahan keduanya. Komisi dalam konstruksi perkara Direktur Penyidikan KPK RI Asep Guntur Rahayu menyebut pada tahun 2017 lalu PT PGN melalui rencana kerja anggaran perusahaan tidak berencana membeli gas dari PT IAE, namun tersangka DP selaku Direktur PT PGN melakukan negosiasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua orang yang diduga terlibat kasus korupsi pengadaan gas di Perusahaan Gas Negara atau PGN. Dua orang yang ditahan adalah mantan Direktur PGN Dani Praditya dan mantan komisaris PT IAE Iswan Ibrahim. Menurut KPK, dijelaskan bahwa pada tahun 2017 PT PGN tidak merencanakan pembelian gas dari PT IAE. Namun Dani Praditya memerintahkan untuk negosiasi dengan PT IAE untuk pembelian gas.
Akibat perbuatan tersangka, kerugian negara mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 252 miliar rupiah dengan kurs tahun 2025 ini. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Buset. Untuk itu selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak. Ada yang ingin disampaikan. Pak, 15 juta Pak itu Pak. Dolar Pak. Mengatur agar PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar kepada IAE yang digunakan untuk membayar hutang PT Sargas Group yang tidak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sekaligus langsung menahan Komisaris Utama Ini kalau KPK tahan mantan Direktur PT Perusahaan Gas Negara terkait kasus korupsi jual beli gas yang rugikan negara 203,3 miliar. Lebih wow. bro, lebih bro. BUMN korupsi lagi, BUMN korupsi lagi, nggak habis korupsi BUMN. Pak Erick Thohir, kenapa Bapak Erick nggak mundur saja? Sudah banyak kasus korupsi di anak perusahaan BUMN. Pak Prabowo ini juga Pak Presiden. Bapak katanya berkomitmen mau mengejar koruptor ke Antartika. Jangan di Antartika, Pak. Di Indonesia banyak, di BUMN banyak. Kenapa Bapak tidak bersih-bersih secara total? Kalau anak perusahaannya itu terkena kasus korupsi, berarti menterinya juga patut diperiksa, Pak. Tapi kenapa Bapak Erick Thohir enak-enak saja, santai-santai saja? Aduh, ini perlu dievaluasi ini Bapak Erick Thohir ini. Kenapa? Karena banyak anak perusahaan BUMN yang tersandung kasus korupsi. Gimana ini? Gimana jadinya? Kok enak aja? Sudah berapa, coba kalian tebak, kalian komen ya. Berapa sudah kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaan BUMN? Berapa coba? Ya Allah. Harus diapakan koruptor seperti ini nih? Ayo, besok lagi korupsi di mana lagi yang melibatkan anak perusahaan BUMN? Apalagi coba? Komen ya. Demi memuluskan kerjasama jual beli gas dengan opsi. Geger lagi, KPK resmi menang. Ex-Dirut PGN jadi tersangka. Kena semua ya. Banyak sekali ya. KPK jebloskan 2 tersangka korupsi PGN ke penjara. Ini Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli. Ya, menarik sekali ya. Dalam kurun waktu yang cukup dekat, kita sudah mendengar beberapa berita terkait kasus dugaan, bukan dugaan lagi, kasus korupsi di negeri kita ini semakin bertambah, teman-teman ya. Artinya apa? Artinya masih banyak lagi yang harus kita cari tuh siapa koruptornya ya. Terutama Pak Prabowo ini. Pak Erick Thohir tadi yang sudah disampaikan, di BUMN anak buahnya tersandung korupsi ya. Artinya bawahannya korupsi, atasnya juga harus kita selidiki teman-teman ya. Tapi nggak cuma itu ya yang mau saya bicarakan ya terkait negeri kita ya. Memang belakangan ini kita sudah mendengar banyak sekali yang tersandung, terjerat yang namanya korupsi ya. Dan itu nilainya nggak kecil-kecilan, Pak. Itu nilainya besar-besar banget, gila. Sumpah deh. Itu duit ya, kalau dibagiin sama warga kita Indonesia, ya mungkin kita sejahtera. Sudah nggak susah lagi ya seperti ini, Pak. Belum lagi yang belum ketahuan ini. Buset. Dulu zamannya Pak Jokowi mah jarang ya kelihatan yang terkena ini, yang terkena itu. Ya mungkin ada tapi sebagian. Nah kalau ini hampir tiap bulan tuh ada gitu loh, kasus korupsi itu ada.
Ini gimana negeri kita teman-teman ya? Gimana? Menurut pandangan kalian gimana ini? Apa yang harus seharusnya dilakukan ya teman-teman? Assalamualaikum.